Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pemisahan yang lain, yaitu ekstraksi yang sederhana, yaitu proses pemisahan dua komponen berdasarkan perbedaan kelarutannya. Ya, secara definisi, ekstraksi itu merupakan salah satu metode atau proses pemisahan suatu zat atau beberapa zat ya. Jadi bisa lebih dari dua zat yang ingin dipisahkan dari suatu padatan atau cairan ya, dengan bantuan pelarut ya. Jadi ekstraksi itu secara definisi umum dia tidak menggunakan panas, tapi dia menggunakan bantuan yang namanya pelarut. Ya, jadi dia memanfaatkan beda kemampuan daya larut ya antara pelarut dan zat terlarut. Ya, pemisahannya itu terjadi ya tadi ya atas ada beda kemampuan larutan yang berbeda. Oke, jadi bila pada proses distilasi itu terjadi pemisahan karena ada beda titik didih satu larutan, maka pada ekstraksi pemisahan itu terjadi karena adanya perbedaan daya larut. Secara umum ya, ekstraksi itu bisa dibedakan dari fasenya. Pertama cair-cair dan padat cair ya. Jadi ekstraksi cair-cair ini misalnya kita ingin memisahkan suatu larutannya yang terdiri dari dua atau lebih senyawa dengan menggunakan pelarut cair ya. Jadi akibat adanya solvennya atau pelarut dari luar yang masuk ke dalam suatu larutan, maka akan menyebabkan terjadinya perpindahan atau perbedaan daya larut ya. Jadi misalnya ada suatu larutan A dan B yang saling bercampur, kemudian kita tambahkan larutan C, maka A dan B ini akan berinteraksi dengan C ya. Jadi mungkin ada A yang larut dengan C atau B yang larut dengan C, dan masing-masing ini kemudian akan saling terpisah. Ini alat yang digunakan ini umumnya adalah corong pisah nantinya. Lalu yang kedua ada ekstraksi padat cair ya. Ini bila kita ingin mengambil suatu cairan ya, atau suatu ekstrak dari suatu padatan. Contohnya minyak atsiri ya. Nah, kita menggunakan suatu pelarut cair. Jadi pelarut cair itu kita kontakkan, kita kenakan pada suatu padatan. Sehingga cairan tersebut dia akan mengikat komponen-komponen baik cairan yang ada di padatan tersebut sehingga bisa keluar dari badan padatannya. Itu ya untuk perbedaan umum secara fasenya. Ya, karena untuk jadi yang kita bisa bilang ekstraksi itu adalah cair-cair atau padat cair. Kalau gas itu nanti beda lagi namanya, bukan ekstraksi. Jenis-jenis ekstraksi ya, ada yang secara dingin, artinya dia dilakukan pada suhu lingkungan. Umumnya ada dua. Yang pertama adalah maserasi atau perendaman ya. Dia perendaman atau ada perkolasi. Nah, perkolasi ini artinya dia juga jenis perendaman tapi mengalir solvennya. Jadi kalau maserasi itu pelarutnya diam, sementara perkolasi itu pelarutnya mengalir atau bergerak. Nah, kemudian ada lagi ekstraksi panas ya. Jadi dia menggunakan bantuan pemanas. Pertama ada ekstraksi tipe reflux ya. Jadi pelarutnya itu diuapkan. Kemudian pelarutnya didinginkan. Jadi pelarut itu kan ketika menguap dia akan pelarut yang mengambil suatu padatan pelarut yang mengambil suatu ekstrak dari padatan maupun cairan itu kan akan dengan bantuan panas dia akan jadi lebih kuat daya larutnya, daya ambilnya, kemudian akan diembunkan kembali untuk didapatkan. Dulu ada juga ekstraksi Soklet ya. Ekstraksi Soklet ini mirip seperti reflux ya, tapi dia ada sirkulasinya ya. Kalau reflux itu dia hanya sirkulasi terbatas, artinya hanya bercampur ya, artinya padatan ya ataupun cairan awal dengan solvent itu saling bercampur, sementara
Di ekstraksi soklet itu solvent dengan padatan atau cairan yang ingin diekstraksi itu dia terpisah awalnya. Jadi dia hanya lewat. Sementara digesti dan infusa ya, ini sebenarnya pengembangan dari maserasi dan perkolasi ya. Kalau digesti ini seperti maserasi tapi ditambahkan pengaduk. Ya. Lalu infusa ya itu seperti maserasi tapi pada suhu yang lebih tinggi, sekitar 90 derajat Celcius. Jadi untuk jenis-jenis ekstraksi berdasarkan suhu operasionalnya ya dibedakan menjadi dua, ekstraksi dingin dan ekstraksi panas. Baik, yang pertama kita ke maserasi ya. Maserasi ini salah satu metode ekstraksi yang paling simpel, yang paling mudah dan paling murah dilakukan. Ya, dia cukup menggunakan pelarut, direndam, baik itu cairan maupun padatannya di dalam pelarutnya pada suhu kamar, sudah kemudian didiamkan. Nah, hingga kemudian nanti pelarut, solvent dan solutnya itu saling larut satu sama lain. Nah, jadi ini harapannya maserasi ini cocok untuk bahan-bahan yang mudah larut, bahan-bahan yang halus ya, bukan bahan-bahan yang tebal atau bahan-bahan yang sulit larut atau harus larut pada suhu tinggi. Itu tidak. Jadi maserasi ini biasanya untuk misalnya mengambil dari daun, bunga gitu yang mudah biasanya ya. Alatnya sederhana ya, dia mudah sekali, hanya butuh corong pemisah, mungkin sedikit saringan. Tapi waktu yang diperlukan ini lama ya. Nah, dan juga dia banyak karena harus direndam. Dan dia tidak bisa untuk tekstur-tekstur keras. Nah, tekstur-tekstur keras. Makanya tadi kan saya bilang bahwa maserasi itu bisa dikembangkan ya menjadi sistem ekstraksi panas dengan menggunakan pengaduk maupun dengan menambahkan panas di dalamnya. Tapi secara umum bahwa arti maserasi itu adalah suatu proses ekstraksi yang bahwa padatan atau cairan yang ingin diekstrak itu direndam dalam solventnya. Nah, sementara perkolasi ya ini adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Artinya pelarutnya ini mengalir. Ya, pelarutnya mengalir tidak direndam. Jadi pelarutnya itu hanya dilewatkan. Nah ya, pelarutnya dilewatkan secara lambat ya pada simplisa ya atau pada zat yang ingin diekstraksi dalam suatu alat yang bernama perkolator. Nah, jadi ini cocok juga untuk zat-zat yang tidak tahan panas ya. Nah, perkolator bentuknya kurang lebih seperti corong pisah, ya, mengecil, makin mengecil. Ini untuk memperpanjang waktu tinggal. Jadi di dalamnya ini kita masukkan bahan-bahan, kemudian dia mengalir. Nah, jadi perkolator ini dia mengalir terus. Jadi setiap ini habis, ini ditampung, kita tambahkan lagi pelarut baru, begitu seterusnya. Nah, bisa juga jalurnya itu dibuat melingkar. Intinya adalah bahwa solventnya atau pelarutnya itu tidak diam. Artinya pelarutnya itu selalu bergerak. Perkolasi ya, ini keuntungannya dia tidak terjadi kejenuhan. Artinya pelarutnya selalu baru, pelarutnya selalu fresh, sehingga daya larutnya itu akan selalu pada titik optimumnya. Nah, dan proses pengaliran ini kan artinya meningkatkan daya larut juga karena dia terjadi pergerakan. Ya, ada energi walaupun kecil mungkin, tapi kan energi itu mampu meningkatkan daya larut karena dia bergerak. Tapi akibat dari proses aliran tersebut, maka cairan penyari atau solventnya itu pasti lebih banyak karena dia harus selalu baru, tidak boleh dipakai ulang. Nah, akibatnya juga ada risiko pencemaran segala macam dan sebagainya. Oke, metode selanjutnya yaitu metode reflux ya. Ini merupakan ekstraksi dengan pelarut pada temperatur tinggi didihnya. Jadi dia memerlukan panas. Ini terutama untuk bahan-bahan keras atau bahan-bahan yang tahan pada pemanasan. Sehingga di sini pelarutnya, solventnya itu coba diuapkan. Ya, jadi
solvennya itu berada pada fase di mana dia menguap. Jadi suhunya itu sesuai dengan titik didih solvennya. Di mana solvennya itu nanti akan dengan bantuan panas, tentu daya ikatnya akan semakin kuat dan energi akan semakin tinggi sehingga daya larutnya akan semakin baik. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi titik awalnya ya bahwa di sini di tabung ini berisi suatu solvent ya dan juga bahan misalnya cairan atau padatan ditaruh di sini kemudian dipanaskan. Nah, ketika solventnya mencapai titik didihnya maka dia akan menguap. Nah, tapi karena di sini ada pendingin balik maka dia akan mengembun. Nah, begitu seterusnya dia terjadi sirkulasi di sini. Nah, bisa juga misalnya dengan sistem 1 kali one stroke. Jadi begitu menguap dia akan langsung mengalir dan cairannya, embunannya kemudian ditampung. Ini mirip seperti distilasi. Tapi dia basisnya pada titik didih solventnya. Nah, ini juga butuh volume pelarut yang besar. Ya, dan juga sejumlah manipulasi operasi dan juga butuh sumber energi sebagai pemanasnya. Jadi dia mirip seperti distilasi, hanya saja tujuannya bukan untuk memisahkan. Ya, sebenarnya memisahkan, tapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan energi di sini ya, bukan berdasarkan beda titik didihnya. Selanjutnya itu adalah Socklet ya. Sistem ekstraksi Socklet ini mirip seperti reflux, tapi dia pelarutnya itu bersirkulasi ya. Pelarutnya bersirkulasi sehingga terjadi ekstraksi kontinu. Nah, jadi pelarutnya atau solvennya itu volumenya cenderung konstan bila tidak ada kebocoran. Ya, kalau reflux tadi kan dia akan selalu baru. Nah, ekstraksi ini ekstraksi Socklet itu bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi awalnya ya, titik awal ini seperti yang digambar ini ada 4 Socklet. Pertama itu ini pelarut di bawah ya, dia berwarna bening. Lalu bahan ya bisa itu padatan terutama itu akan ditaruh di sisi atasnya. Dia tidak saling bertemu di sini. Ini ada plat penghalangnya. Kemudian dipanaskan sehingga solvennya menguap. Karena dia tidak bisa ke jalur atas ini, maka uapnya akan mengalir ke jalur yang lebih kecil ini. Nah, uap yang mengalir jalur lebih kecil secara alamiah, uap itu akan selalu ke atas. Nah, karena di sini ada pendingin ya, sehingga dia akan mengembun. Embunannya kemudian akan mengenai padatannya. Nah, akan mengenai padatan di sini. Nah, lama-lama kan terbentuk cairan dari solvent yang berikatan atau yang larut, yang melarutkan ekstrak ini kemudian saling mengisi, kemudian dia overflow ke bawah lagi. Begitu seterusnya. Nah, jadi ini tersirkulasi juga. Nah, pertama putih, lama-lama dia berwarna, makin gelap. Artinya semakin gelap ini sudah semakin banyak ekstrak dari bahan ini yang diambil. Ya, jadi di sini kita jumlahnya sedikit saja cukup. Nah, jumlah solventnya sedikit karena dia bisa kita sirkulasi ulang. Karena memang kemampuan alatnya memungkinkan untuk terjadinya proses sirkulasi. Nah, jadi ini nanti keuntungannya dibandingkan dengan reflux adalah kalau di reflux ya, ketika misalnya kita buat dia sirkulasi lokal seperti ini, nanti ekstrak dan solventnya itu masih tercampur satu sama lain dengan padatan awal, dengan padatan atau cairan awal. Sementara di solvent karena dia dari awal sudah terpisah, maka nanti kita sudah dapatkan hasil yang lebih bersih. Ya, karena padatan-padatan yang ada di sini ini tidak terikut. Ya, dia dapat digunakan untuk sampel tekstur lunak ya. Larutnya lebih sedikit dan dia dapat diatur dan hasilnya juga lebih bersih. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah panasnya itu jangan sampai terlalu tinggi. Karena kan akibat ada ekstrak yang terkumpul di wadah bawah ya. Nanti hati-hati bisa terjadi reaksi penguraian. Karena panasnya berkumpul di sisi bawah.
Nah, bila dilakukan dalam skala besar, dia tidak cocok karena soklet itu tidak ada yang bentuknya besar skala industri, paling besar hanya skala lab. Ya, karena ini sulit sekali untuk bisa ini alat yang sangat presisi sekali, gitu ya. Jadi bentuknya biasanya gelas kaca, ya. Belum ada soklet yang berbentuk aluminium atau logam, gitu ya. Sehingga untuk soklet ini kebanyakan hanya skala lab. Oke, tadi untuk metode-metode ekstraksi. Sementara beberapa faktor yang bisa mendukung ya atau menjamin keberhasilan dari suatu ekstraksi. Pertama adalah ukuran partikelnya. Ya, ukuran partikel itu semakin kecil tentu semakin bagus ya. Semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya akan semakin besar sehingga kontak antara solvent dengan bahan dengan partikel itu akan semakin baik dengan permukaan partikel. Tetapi hati-hati juga bila ukuran partikelnya terlalu kecil, maka nanti banyak minyak yang menguap atau hilang selama proses penghancuran. Yang kedua suhu ya, ekstraksi itu jelas bahwa suhunya semakin tinggi semakin bagus, tapi kita harus memperhatikan juga dari sisi ekstraknya, apakah ekstraknya ini memang tahan terhadap panas, tidak terjadi dekomposisi dan sebagainya. Itu nanti akan menentukan juga apakah kita akan memilih sistem ekstraksi dingin ataukah ekstraksi panas. Yang ketiga adalah jenis pelarutnya sendiri ya, bahwa jenis pelarut itu macam-macam ya. Jadi misalnya kita ingin melarutkan suatu minyak ya, minyak kan kita bisa menggunakan alkohol, misalnya kita ingin melarutkan minyak bisa menggunakan alkohol, bisa menggunakan gliserol dan segala macam. Ini kan tergantung juga dari nanti daya larutnya, harga dan sebagainya. Nah, jadi dalam memilih pelarut pertama kita harus selektif ya, artinya selektif itu bukan hanya selektif dari sisi kitanya sebagai yang ingin melakukan ekstraksi, tapi juga dari pelarutnya sendiri. Jadi pelarutnya itu benar-benar misalnya kita ingin memisahkan A dari B. Artinya bahwa pelarut yang kita gunakan itu hanya bisa melarutkan salah satu, hanya bisa melarutkan A atau hanya bisa melarutkan B. Jangan sampai dia melarutkan keduanya. Ya, jadi pelarut itu harus benar-benar selektif. Yang kedua daya larutnya, ya. Artinya kelarutannya itu jangan sampai saling bercampur satu sama lain. Ya, jadi bahwa mungkin sama-sama bisa melarutkan A, ya. A dengan B ingin dipisahkan, ada dua pelarut, yang satu ingin melarutkan, sama-sama bisa melarutkan A. Tapi ya daya larutnya berbeda. Yang satu mungkin bisa melarutkan lebih banyak untuk dengan jumlah solvent yang sama. Lalu ada kerapatan atau densitas, ini terutama bila kita melakukan ekstraksi cair-cair. Ya. Nah, misalnya contoh minyak atsiri ya. Jadi misalnya setelah kita melakukan ekstraksi, minyaknya itu kan akan larut ke dalam solventnya atau pelarutnya. Nah, sehingga nanti apabila kerapatan atau densitasnya itu cukup besar antara minyak dengan solvent, maka nanti dia akan mudah dipisahkan. Baik dipisahkan secara mekanis ya, misalnya dengan corong pemisah ataupun dengan cara yang lainnya. Jadi harapannya densitasnya itu harus cukup besar sehingga nanti mudah dipisahkan. Reaktivitas ya, harapannya juga bahwa solvent itu jangan sampai bereaksi dengan bahan-bahan yang dia larutkan. Ya, jadi fungsi solvent itu hanya melarutkan, ya, bukan untuk bereaksi. Yang terakhir, solvent itu harapannya juga titik didihnya itu harus tidak boleh terlalu dekat. Ya karena nanti misalnya titik didihnya terlalu dekat ketika solvent dan hasil ekstraksinya itu ingin dipisahkan, solventnya atau ekstraknya ingin dimurnikan lagi, bila titik didihnya terlalu dekat, misalnya kurang dari 10 derajat Celcius, beda titik didih antara solvent dengan solutnya, maka itu nanti akan sulit sekali dipisahkan secara distilasi. Ya, jadi umumnya secara rule of thumb-nya atau standarnya itu solvent dan solut itu harapannya beda titik didihnya itu lebih dari 10 derajat Celcius sehingga nanti ketika dimurnikan itu nanti bisa dilakukan distilasi. Baik, ini adalah contoh soal yang bisa Anda kerjakan di rumah dulu untuk Anda latihan mata kuliah ini. Silakan untuk latihan
Ini menggunakan prinsip neraca massa. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.